Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai keragaman budaya yang ada di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, dan Pulau Jawa. Masih ingatkah kalian mengenai perbedaan suku dan perbedaan budaya yang ada di pulau-pulau tersebut? Miss yakin kalian pasti masih ingat. Nah, sekarang saatnya kita lihat keragaman budaya yang ada di pulau-pulau lain yang ada di Indonesia. Sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Keragaman budaya di Pulau Sulawesi, Maluku, dan Papua. Ada banyak sekali keragaman budaya yang ada di ketiga pulau tersebut. Mari kita lihat dan dengarkan penjelasan berikut ini. Ini adalah Pulau Sulawesi. Sulawesi dulu dikenal dengan nama Celebes. Pulau Sulawesi terletak di sebelah timur Kalimantan, sebelah barat Kepulauan Maluku, dan sebelah selatan Mindanao dan Kepulauan Sulu, Filipina. Sulawesi terbagi ke dalam 6 provinsi: Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Mari kita lihat keragaman budaya yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Makassar adalah ibu kota dari Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak di bagian selatan Pulau Sulawesi yang dulu disebut Ujung Pandang. Suku. Di Sulawesi Selatan terdapat banyak etnis dan suku, tetapi yang paling mayoritas adalah suku Makassar, suku Bugis, dan suku Toraja. Apakah kalian tahu gambar pakaian adat dari manakah ini? Ini adalah gambar baju adat Makassar yang bernama baju bodo. Sesuai dengan namanya, bodo berarti pendek. Baju ini memang berlengan pendek. Busana transparan ini kemudian dipasangkan dengan baju dalaman berwarna sama namun lebih terang. Sedangkan busana bagian bawahnya berupa sarung sutra berwarna senada. Apakah kalian pernah mendengarkan lagu daerah yang berasal dari Makassar? Salah satu lagu yang terkenal dari daerah Makassar, Sulawesi Selatan adalah lagu Angin Mamiri. Angin Mamiri ini berarti angin yang bertiup dan membawa kesejukan serta pesan untuk menyampaikan kerinduan kepada orang-orang yang disayang. Bagaimana dengan bahasa? Bahasa-bahasa daerah yang dipergunakan di Sulawesi Selatan adalah bahasa Makassar, bahasa Bugis, bahasa Mandar, dan bahasa Toraja. Sekarang kita lihat tarian daerahnya. Tarian daerah yang terkenal di Sulawesi Selatan adalah Tari Kipas. Tari Kipas ini berasal dari Goa. Tari Kipas Pakarena berasal dari kata karena yang memiliki arti main. Ada banyak lagi tarian khas daerah Sulawesi Selatan lainnya, friends. Setelah mengetahui tariannya, kini kita beralih ke alat musik. Alat musik yang ada pada gambar ini dimainkan dengan cara digesek. Alat musik ini bernama keso-keso. Asal-usul nama keso-keso atau keso sebenarnya karena cara memainkan alat musik ini yaitu dengan cara digesek. Tapi ada juga orang yang menyebutnya kere-kere galang. Sekarang kita lihat rumah tradisionalnya ya, friends. Rumah tradisional yang berasal dari Toraja bernama rumah tongkonan. Tongkonan dalam bahasa Toraja diartikan sebagai tempat duduk. Tongkonan merupakan rumah panggung tradisional masyarakat Toraja yang berbentuk segi empat.
dibuat sebagai rumah panggung agar penghuni tidak mudah diganggu oleh binatang buas. Setelah kita mengenal sebagian keragaman yang ada di Pulau Sulawesi, kini kita beralih ke Maluku. Ini adalah peta Maluku. Ibu kota dan kota terbesarnya adalah Ambon. Kepulauan Maluku merupakan satu provinsi semenjak Indonesia merdeka sampai dipecah pada tahun 1999 menjadi Maluku Utara dan Maluku. Wilayah Provinsi Maluku Utara meliputi Ternate, Tidore, Bacan, Halmahera, Morotai, Kepulauan Obi, dan Kepulauan Sula. Suku. Beberapa suku yang mendiami Kepulauan Maluku adalah suku Ambon, suku Ternate, dan suku Tidore. Dan ada banyak lagi ya friends, suku-suku yang ada di Maluku. Bagaimana dengan baju adatnya? Baju cele adalah pakaian tradisional yang berasal dari Maluku. Pakaian ini memiliki motif garis-garis geometris atau berkotak-kotak kecil. Pakaian ini biasa dipadu-padankan dengan kain salele yang diletakkan pada bahu dan biasa dikenakan pada upacara adat. Warna baju ini adalah warna-warna cerah, namun lebih sering didominasi dengan warna merah. Apakah kalian mengenal gambar binatang yang ada pada layar kalian? Ya, itu adalah burung kakatua. Burung kakatua ini menjadi lagu daerah yang berasal dari Provinsi Maluku. Lagu ini memiliki melodi yang sama dengan lagu Topi Saya Bundar. Bahasa Indonesia yang berperan sebagai bahasa resmi digunakan secara luas dan bersama-sama dengan bahasa Ambon sebagai bahasa pengantar provinsi. Hingga tahun 2020, Maluku tercatat memiliki 62 bahasa daerah. Tarian daerah. Ini adalah tari lenso. Tari lenso ini adalah tarian mudan-mudi yang berasal dari daerah Maluku dan Minahasa, Sulawesi Utara. Tarian ini biasanya dibawakan secara beramai-ramai apabila ada pesta, baik pesta pernikahan, panen cengkeh, tahun baru, dan kegiatan lainnya. Sedangkan salah satu alat musik tradisional yang berasal dari Maluku adalah arababu. Alat musik arababu ini cara memainkannya yaitu dengan cara digesek di bagian dawai atau senarnya. Alat musik jenis rebab ini terbuat dari bambu yang wadah gemanya terbuat dari kayu atau tempurung. Rumah tradisional. Rumah Bayi Leo merupakan representasi utama bagi adat Maluku. Salah satu fungsinya adalah sebagai tempat diskusi bagi para tetua adat dalam membahas isu-isu penting terkait warga mereka. Keunikan dari rumah Bayi Leo ini yaitu filosofi rumahnya, yaitu sebagai sebuah penghormatan bagi para arwah leluhur agar mereka bebas keluar masuk bangunan rumah adat Bayi Leo. Setelah kita mengetahui keragaman yang ada di Pulau Maluku, mari kita lihat keragaman yang ada di Pulau Papua. Papua adalah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Papua Nugini bagian barat atau West New Guinea. Provinsi ini dulu dikenal dengan panggilan Irian Barat, yang kemudian berganti menjadi Irian Jaya, yang pada saat diresmikan tambang, tembaga, dan emas Freeport namanya tetap digunakan secara resmi hingga tahun 2002. Nama provinsi ini menjadi Papua, yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua. Pada masa Belanda, daerah ini disebut Nugini Belanda. Kata Papua sendiri berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting, sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Suku. Kelompok suku asli di Papua terdiri dari 255 suku dengan bahasa yang masing-masing berbeda. Di antara suku-suku ini adalah suku Asmat dan suku Dani. Baju adat. Baju adat mereka bernama koteka atau holim. Pakaian adat ini dikenal dengan sebutan koteka dan memiliki sebutan kedaerahan lain yaitu hilon, harim, atau bobe.
Koteka adalah pakaian tradisional untuk laki-laki yang bentuknya nyentrik. Lagu daerah. Lagu Apuse menceritakan mengenai seorang cucu yang berpamitan kepada kakek dan neneknya. Cucu tersebut berpamitan karena hendak pergi merantau ke Teluk Doreri di Manokwari. Karena Teluk Doreri menjadi pelabuhan penting dengan bukti, yaitu banyaknya kapal yang karam. Bahasa daerah. Terdapat lebih dari 270 bahasa di Papua bagian barat. Di antaranya adalah Asmat, Moi, dan Dani. Tarian daerah. Tarian daerah Papua yaitu tarian Selamat Datang. Tarian ini adalah kearifan dari budaya luhur masyarakat Papua. Bagi masyarakat Papua, tarian ini dimaknai sebagai bentuk ungkapan rasa hormat dan juga tanda bahwa tamu tersebut diterima dengan sangat baik, dan ungkapan rasa syukur serta kebahagiaan masyarakat Papua dalam menyambut para tamu. Alat musik. Tifa merupakan alat musik khas Indonesia bagian timur, khususnya Maluku dan Papua. Alat musik ini bentuknya seperti kendang yang terbuat dari kayu yang dilubangi di tengahnya. Tifa mirip dengan alat musik gendang yang dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik ini terbuat dari sebatang kayu yang dikosongi atau dihilangi isinya dan pada salah satu sisi ujungnya ditutup. Biasanya penutup ini menggunakan kulit rusa yang telah dikeringkan untuk menghasilkan suara yang bagus dan indah. Bentuknya pun biasanya dibuat dengan ukiran. Setiap suku di Maluku dan Papua memiliki tifa dengan ciri khas yang masing-masing. Rumah tradisional. Rumah tradisional dari Papua ini bernama Honai. Honai merupakan rumah mungil yang unik dengan bentuknya yang menyerupai jamur. Rumah ini memiliki bentuk dasar lingkaran dengan rangka kayu berdinding anyaman dengan atap kerucut yang terbuat dari jerami. Jika dilihat dari udara, rumah ini tampak seperti jamur berwarna coklat yang dibungkus jerami. Alhamdulillahirabbil alamin. Selesai sudah pembahasan kita mengenai keragaman budaya yang ada di Indonesia. Semoga dengan adanya video tadi akan menambah kecintaan kita terhadap budaya-budaya lain yang ada di Indonesia. Bisulan juga ucapkan terima kasih telah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.